Nabi mengatakan bahwa cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Wa kafa bil mauti maidho. Pada malam hari ini adalah malam yang ke-7 meninggalnya orang tua kita, bapak kita yang insya Allah membawa ketakwaan. Usianya 81 tahun. Seandainya besok hari adalah hari kiamat, maka beliau di alam barzah cuma 7 hari. Kemudian selesai urusannya. Tetapi sepertinya kiamat itu masih jauh datangnya. Bisa jadi beliau akan menunggu di alam barzah 50 tahun, mungkin 100 tahun. Orang tua kita Mbah Nur Salam mungkin sudah lebih dari 100 tahun. Para sahabat Nabi sudah lebih dari 1000 tahun. Mereka menunggu. Jadi status mereka adalah menunggu. Kalau kiriman doa dari anak-anaknya, biasanya paling lama 50 tahun. Anak yang soleh mendoakan paling 50 tahun. Setelah itu anak soleh itu pada meninggal. Sehingga orang-orang yang sekarang ini ada di alam barzah, di kuburan itu yang sudah ratusan tahun, hanya mengandalkan amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Ya. Sehingga kalau kita tanya kepada mereka, mereka akan menjawab, Pak, Robi laula akhortani ila ajalin qarib fasaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja, saya mau bersedekah. Itu adalah permintaan orang kaya. Jadi orang kaya ketika menunggu di alam barzah, menunggu kepastian, tidak bisa berbuat apa-apa, menyesal. Kenapa dulu tidak bersedekah? Ternyata sedekah itu pahalanya besar sekali dibandingkan ibadah madhah. Karena ibadah madhah seperti sholat itu ataupun haji itu untuk kepentingan pribadi. Sholat kita untuk kepentingan kita, haji kita untuk kita. Tapi begitu sedekah melibatkan orang lain, hablum minan nas, sehingga pahalanya besar. Adapun orang-orang yang tidak kaya, mereka juga pengen dihidupkan kembali. Apa kata mereka? Nuradu fana lama horaladi kuna nakmal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami mau melakukan amalan-amalan yang dulu tidak kami lakukan di dunia ketika masih hidup. Yang dulu sholatnya bolong-bolong, pengen sholatnya dilengkapi, mungkin dengan tahajud, puasanya juga, ditambah dengan silaturahmi dan semuanya. Pada prinsipnya orang-orang yang meninggal itu menyesal, maka mereka bilang apa? Farji'na na'mal sholihan, kembalikan kami, saya mau melakukan amalan-amalan soleh. Itulah keinginan mereka, tetapi ternyata mereka sudah tidak bisa lagi. Maka beruntung bagi anak soleh yang masih hidup bisa menyalurkan keinginan orang tua itu dengan bersedekah. Umpamanya dengan tahlilan semacam ini, ada sedekahnya seperti ini, ada makanan, semuanya. Ini adalah keinginan orang tua kita. Seandainya mereka hidup pengen sedekah seperti ini. Jadi ini menyalurkan keinginan orang tua kita di sana yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, gitu. Dan waktunya lama sekali. Bisa jadi usia kita dan kebanyakan di bumi ini paling 64, 81, 90 tahun. Tapi di sana jauh lebih lama daripada di bumi ini. Maka itulah kata Nabi pelajaran berharga bagi kita yang masih hidup. Mumpung kita masih hidup, jangan sampai menyesal seperti mereka. Semuanya menyesal, Pak. Meskipun seorang yang mati syahid, mereka menyesal. Mereka pengen hidup kembali, ingin berperang dan mati syahid. Pengen hidup kembali lagi, ingin berperang lagi agar mati syahid lagi. Minta dihidupkan kembali, berperang agar mati syahid lagi. Padahal mati syahid itu ganjarannya surga, tapi mereka pengen syahid berkali-kali. Kenapa? Agar tingkat surganya lebih tinggi. Jadi semua orang itu menyesal.
sebelum kita dipanggil, kita masih disisakan oleh Allah umur kita. Allah mengatakan apa? Fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Di bumi ini ada tempat tinggal kita dan ada kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi kita itu masih ada kesenangan, nggak ada masalah. Kita bersenang-senang dulu, ya, sampai dipanggil. Tetapi ingat, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kesenangan di bumi ini itu menipu kita, menipu, Pak, menipu. Apa sih kesenangan yang kita inginkan? Di Al-Quran dijelaskan. Jadi kesenangan yang membuat kita betah tinggal di dunia itu Al-Quran mengatakan, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi kesenangan dunia itu Allah sudah bikin kriterianya, urutannya. Pertama, kecintaan kita kepada wanita, lawan jenis, itu ranking pertama, Pak. Yang sudah punya istri satu pengen istri 2 sampai 4 yang cantik-cantik, itu pasti itu. Pertama rankingnya adalah wanita. Iya. Yang kedua di ranking sama Al-Quran yang membuat kita betah tinggal di dunia, ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Emang seperti itulah fitrah kita. Yang kedua adalah anak-anak. Kesenangan yang kedua, ranking kedua itu anak-anak, Pak. Anak-anak yang banyak, yang sukses, yang soleh. Yang ketiga, harta yang banyak berupa emas, perak. Kalau sekarang namanya tabungan, deposito itu sekarang, ya. Wal haulil musawamati, dan kuda pilihan. Kalau sekarang namanya mobil mewah, itu kesenangan dunia. Wal an'ami wal hars, binatang ternak, peternakan dan sawah ladang, itulah kesenangan dunia. Tapi ingat kata Allah, itu menipu semuanya. Kalau kita punya uang 1 triliun, Pak, usia kita sudah 60 tahun, gak kemakan itu. Paling kita makan nasi putih, sisanya hanya kebanggaan. Sawah kita 20 hektar, gak kemakan tuh hasil sawahnya, kebunnya juga gak kemakan, cuma kesenangan saja. Menipu. Bahkan kalau kita tidak bisa, maka itu menjadi penghalang kita untuk dekat kepada Allah, menjadi berhala kita kepada Allah. Jadi yang 7 tadi, wanita, anak-anak, harta yang banyak tadi berupa tabungan, mobil mewah, peternakan, ladang, tadi semuanya itu bisa menjadi berhala kalau kita tidak bisa menyiasatinya, menjadi penghambat kita bertemu dengan Allah, bahkan takut mati. Makanya Allah wanti-wanti. Lalu Allah bilang apa? Qul a'unabbikum bi khairi min dzalikum. Kata Allah kepada Nabi, ya Nabi, sampaikan kepada mereka, maukah aku kasih tahu yang lebih baik dari itu semuanya? Ada yang lebih baik dari itu. Ada yang lebih baik daripada wanita cantik, anak-anak yang sukses, harta yang melimpah, semuanya ada yang lebih baik dari itu. Kata Allah, ada. Apa itu? Ternyata takwa. Ternyata takwa itu mampu mengalahkan semuanya itu. Karena apa? Semua itu menipu semuanya. Yang tadi menipu semuanya. Hanya takwa. Kenapa? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Karena orang-orang bertakwa itu disediakan surga, kekal di dalamnya. Ada wanita-wanita cantik yang kekal, bukan 4 saja, 70 bahkan lebih. Apa yang kita mau ini ada di sana. Apa yang kita minta ada semuanya. Semuanya lengkap. Kalau tadi kesenangan dunia kan sebatas di dunia. Kita menikmatinya paling sampai umur 80 tahun, 90 tahun udah sakit-sakitan, nggak bisa menikmati itu. Bohong semuanya. Bohong semuanya. Tapi ada yang lebih hebat, yaitu ketakwaan. Nah, kata apa? Wa tazawwadu fa inna khairizatid taqwa. Maka berbekalah dengan bekal takwa itu. Kalau kita meninggal bekalnya takwa, itu lebih baik daripada harta yang melimpah tadi.
Dan beruntung kita pada bulan puasa ini salah satu sarana untuk menjadi takwa adalah berpuasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita nanti semuanya setelah lebaran menjadi orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah nanti kita bisa membawa bekal itu kita pertahankan sehingga kita akan mempunyai derajat yang tinggi di akhirat.